Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan kuliah ya. Melaksanakan kuliah via Zoom. Setelah 2 kali pertemuan saya tidak bisa mendampingi Anda di Zoom ya. Dan kemarin saya titipkan di kelas Bu Rilda. Dan nanti untuk cross check-nya akan ada tugas hasil mengikuti kuliahnya Bu Rilda ya. Nanti akan di akhir perkuliahan akan saya sampaikan. Hari ini minggu ini adalah minggu ke-10. Ini pertemuan yang ke-20 ya. Yang ke-20. Harusnya kita sudah bicara HKI ya. Tapi ini ada satu yang terlewat, yaitu tentang akuisisi, tentang penggabungan ya, penggabungan merger akuisisi perusahaan. Karena kemarin diselangi oleh materi Ibu Rilda, kelasnya Bu Rilda itu membahas soal persaingan usaha. Ya nggak apa-apa, nanti kita menyesuaikan lagi dengan tema-tema yang ada di dalam pokok bahasan kita. Silakan on cam, kita akan segera mulai. Silakan Anda on cam, yang belum on cam silakan on cam dulu ya. Saya akan mulai membahas untuk topik hari ini. Kalau bisa saya dobelkan dengan HKI, kalau tidak sempat ya paling tidak materi hari ini. Oke, kita hari ini bicara soal akuisisi, merger, dan konsolidasi. Ini adalah perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaan itu ada beberapa kemungkinan ya terjadinya akuisisi, merger, dan konsolidasi ini ya. Mungkin perusahaannya mengalami kemunduran atau mungkin juga justru untuk pengembangan ya. Nah, akan kita lihat apa yang dimaksud dengan akuisisi, kemudian apa merger, apa konsolidasi, dan apa akibat-akibat hukum dari perbuatan-perbuatan hukum ketiga hal itu. Ya. Kita lihat yang akuisisi dulu. Gambar Anda saya pindahkan dulu. Jangan ada yang meninggalkan kamera ya, tolong ya. Kita akan mulai supaya waktunya bisa cukup, saya tidak perlu panggil-panggil Anda. Absensi tetap dilakukan di Vklas seperti biasa. Kita lihat yang akuisisi itu apakah ya? Hewan apa itu akuisisi, hewan apa itu merger, kemudian apa pula yang dimaksud dengan konsolidasi. Nah, ketiga hal itu rujukannya ialah ini peraturan-peraturan yang dapat dirujuk ketika kita membahas soal akuisisi, merger, dan konsolidasi. Ya. Jadi bermula dari ada Undang-Undang Nomor 40 tentang PT, kemudian kalau dia konsolidasi, akuisisi, dan mergernya itu BUMN, kita akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 7 tahun 92, Junto 1098 itu kalau yang akan diakuisisi, konsolidasi, atau merger itu adalah bank, maka kita merujuk pada Undang-Undang Perbankan. Kalau PT nanti akan dilanjutkan dengan PP nomor 27 tahun 98 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi PT ya, yang berbentuk PT. Kemudian akuisisi bank akan dilanjutkan ketentuannya dengan PP nomor 28 tahun 99 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Kemudian untuk BUMN dilanjutkan nanti dengan PP nomor 43 tahun 2005 tentang merger, konsolidasi, dan
perubahan bentuk BUMN. Syarat dari ketiga hal itu, ya tadi yang dalam pengantar sudah Ibu sampaikan, syarat untuk melakukan akuisisi, merger, konsolidasi, itu harus memperhatikan yang pertama, kepentingan perusahaan, ya, kepentingan perseroan. Kemudian, apakah memang perusahaan itu penting untuk melakukan akuisisi, merger, dan konsolidasi. Ya, mungkin dia mengalami kemunduran atau mungkin memang ingin lebih maju gitu ya. Itu tergantung apakah kepentingan perseroan memang menghendaki demikian gitu ya. Kemudian juga harus menghitung kepentingan bagi para pemegang saham minoritas. Kenapa saham minoritas yang dikedepankan? Karena biasanya kalau pemegang saham mayoritas itu akan serta-merta ikut di dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Jadi kalau perusahaan akan konsolidasi, akuisisi atau merger, pemegang mayoritas tidak masalah, dia pasti akan ikut menentukan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah si pemegang saham minoritas. Jadi jangan sampai pemegang saham minoritas itu dirugikan ketika terjadi salah satu dari tiga yang akan dilakukan itu. Ya. Nah, itu harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan adalah pemegang saham minoritas. Kemudian juga karyawan perseroan, itu juga harus diperhatikan. Nah, apa akan berdampak atau tidak kepada karyawan-karyawan perseroan? Itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti begitu akuisisi terjadi pengurangan karyawan, lalu terjadi pengurangan pekerjaan mata pencarian bagi karyawan. Nah, jadi harus memperhatikan tiga hal ini, kepentingan perseroan itu pasti, kemudian kepentingan pemegang saham minoritas yang diutamakan, jangan sampai dirugikan, dan karyawan perseroan. Yang kedua harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Jangan sampai terjadinya akuisisi, terjadinya merger, terjadinya konsolidasi justru akan merugikan masyarakat. Itu jangan sampai terjadi. Ya, nanti kenapa kok sampai masyarakat berpengaruh terhadap masyarakat, emang kenapa gitu. Nah, itu nanti kita akan lihat bahwa misalnya akuisisi itu pengambil alihan. Nah, nanti kalau kita udah tahu nih kita konsumennya suatu perusahaan, kemudian perusahaan itu diakuisisi oleh perusahaan lain, nah itu juga akan berdampak kepada masyarakat pengguna, ya, stakeholder daripada perusahaan itu. Juga perbuatan-perbuatan hukum akuisisi, konsolidasi, dan merger itu harus dilakukan dalam batas-batas persaingan sehat. Nah, kemarin Anda udah belajar tentang persaingan sehat itu yang bagaimana gitu. Karena sudah disampaikan oleh Ibu Rilda. Ya. Dan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur. Ya, jadi pihak yang kreditur bagi perusahaan yang akan konsolidasi itu juga harus diperhatikan. Nah, ini syaratnya ya. Jadi harus memperhatikan hal-hal tersebut. Ya, tidak boleh asal loncong saja. Oh, sudah akuisisi saja. Merger saja atau konsolidasi saja. Nah, itu tidak bisa serta-merta seperti itu ya. Jadi harus memperhatikan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan ya. Kepentingan perseroan memang pengen emang baik untuk perseroan. Bagaimana dengan pemegang saham minoritas? Lalu bagaimana nasib karyawan ketika itu dilakukan misalnya? Lalu bagaimana juga konsumen atau masyarakat? Dan jangan sampai juga itu dilakukan dalam batas persaingan yang tidak sehat. Gitu ya. Juga memperhatikan kepentingan kreditur bagi perusahaan yang akan diakuisisi, perusahaan yang akan dikonsolidasi, perusahaan yang akan bermerger. Ya, itu juga harus diperhatikan. Itu syaratnya. Ya. Jadi itu syarat bagi semua ketiga perbuatan hukum tadi ya, baik itu konsolidasi, merger maupun akuisisi. Syaratnya itu. Ya. Kemudian tujuannya
mau ngapain gitu, dilakukan akuisisi, merger dan konsolidasi itu mau ngapain. Tadi Ibu sudah katakan kemungkinan dia tidak bisa bergerak sendiri, ya, dia ingin modalnya lebih banyak, ya, oleh karena itu kemungkinan dia mengambil perusahaan lain atau kemungkinan bergabung, lebur, kemungkinan juga konsolidasi, ya, atau memperbesar sinergi perseroan, ya, dari yang kecil menjadi agak lebih besar, atau menyelamatkan kelangsungan produksi dan distribusi. Ini perusahaannya hampir kolab, ya, hampir dalam suatu posisi yang memang perusahaan itu harus diselamatkan, gitu ya. Produksi dan distribusinya agak mengalami kendala, gitu ya, agak mengalami penurunan, agak mengalami kendala distribusi dan lain-lain itu, dan akhirnya kemungkinan perusahaan mengambil langkah penyelamatan perusahaan, ya. Atau mungkin untuk efektivitas dan efisiensi, ya, ketimbang banyak-banyak perusahaan kita bergabung saja, nah, lebih efektif dan lebih efisien, ya. Juga mengurai pesaing. Nah, kalau sudah tadinya masing-masing perusahaan bisa jadi terjadi persaingan, ya, terjadi persaingan. Bagi yang lemah sulit misalnya untuk mendapatkan akses untuk bersaing dengan baik, bisa-bisa terjadi persaingan curang atau persaingan tidak sehat. Dan juga tujuannya bisa juga untuk menciptakan monopoli, ya, bisa juga untuk menciptakan monopoli, ya, jadi penguasaan distribusi dan produksi dan distribusi bagi satu perusahaan. Kok menciptakan monopoli, Bu? Iya, monopoli diperbolehkan oleh Undang-Undang Persaingan Usaha. Yang penting monopoli itu tidak dilakukan secara curang, seperti itu. Ya, kegiatan monopoli perusahaan itu tidak dilarang oleh Undang-Undang Persaingan Usaha. Ya. Nah, ada syarat-syarat tertentu, ya, tentu ada syarat-syarat tertentu bagi monopoli yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Itu bisa dilihat di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha Sehat, ya. Nah, itu tujuannya, ya. Jadi tujuannya bisa jadi untuk memperbesar perusahaan, bisa jadi karena perusahaannya perlu diselamatkan, ya. Bisa jadi itu. Kondisinya sudah memburuk, seperti kita lah, ya, kalau kita makan itu ada fungsi ingin supaya lebih sehat, makan vitamin, makan yang bergizi, pola hidup sehat, itu supaya kita lebih sehat. Tetapi kalau kita sudah sakit, ya, makan, minum vitamin, minum obat, itu supaya sembuh. Kondisinya sudah sakit, gitu. Nah, kira-kira seperti itulah, ya. Apabila ingin melakukan akuisisi, merger atau konsolidasi, kalau yang sudah sehat berarti ingin lebih sehat, ingin lebih bisa banyak jaringan, banyak teman, banyak pergaulan, gitu, supaya kita energik. Nah, kita perlu sesuatu. Nah, tapi kalau kita sudah sakit, mungkin perlu disuntik, mungkin perlu dikasih obat, vitamin, makan yang banyak. Nah, itu kondisinya sama lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Kurang lebih kalau perusahaan akan melakukan akuisisi, akan melakukan merger, konsolidasi, itu ya bisa jadi karena dia ingin lebih baik, ingin lebih besar, ingin lebih efisien, ingin lebih jangan sampai bersaing, yang bisa dampaknya adalah persaingan sehat, atau ingin menyelamatkan karena dia memang sudah kurang sehat, gitu, ya. Jadi itu tujuannya, ya. Jadi bukan tidak ada tujuan, ya. Kalau tidak ada alasan itu, pastinya perusahaan-perusahaan itu tidak melakukan akuisisi, merger dan konsolidasi, gitu, ya. Kita lihat sekarang yang pertama adalah akuisisi perseroan. Nah,
Akuisisi itu dalam Undang-Undang PT disebutnya pengambil alihan kepemilikan. Pengambil alihan. Nah, jadi kalau kamu baca literatur pengambil alihan itu ya itulah akuisisi, gitu ya. Pengambil alihan kepemilikan perseroan atau bank, kalau yang diakuisisi itu bank ya atau bank ya. Siapa yang ngambil alih? Boleh perseorangan, boleh juga yang ngambil alih itu badan hukum. Sini. Ini ya. Jadi yang ngambil alihnya siapa? Boleh perseorangan. Ya. Yang membelinya itu boleh perseorangan atau juga boleh badan hukum. Perusahaan lain maksudnya. Ya. Berapa banyak yang diambil alih? Boleh semuanya. Boleh seluruh sahamnya. Atau hanya sebagian besar. Ya. Boleh seluruh, total diambil semua, dibeli semua. Atau sebagian besar sahamnya. Bukan sebagian kecil ya, tapi sebagian besar. Artinya sisanya tinggal dikit aja. Nah, karena sisanya tinggal sedikit, maka kemungkinan dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Jadi kalau tadi dikendalikan semulanya oleh pengusahanya adalah A, B, C, D, kemudian diambil alih oleh X, misalnya perusahaan X, maka nanti kendali perusahaan yang diakuisisi itu beralih kepada X. Kendalinya ya. Anda kan sering lihat ya perusahaan yang semula pemiliknya siapa gitu, misalnya perusahaan di bidang rumah makan misalnya. Ada pelanggannya misalnya. Kalau saya sering tuh menjumpai, tahu-tahu kok secara manajemen, secara apa penyajian, secara hal-hal lainnya itu kalau kita perhatikan kok beda ya sama yang dulu gitu. Nah, itu bisa jadi karena terjadi akuisisi. Ya, dibeli itu perusahaannya dibeli, diambil alih gitu. Itu akuisisi. Ya, diambil alih bisa oleh perseorangan, bisa juga oleh perusahaan lain atau badan hukum lain. Ya. Oke, akibat hukumnya ini tadi beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Ya, jadi secara secara manajerial itu beralih kepada pengakuisisi. Jadi istilahnya ada terakuisisi, ada pengakuisisi. Terakuisisi ya perusahaan yang diakuisisi. Pengakuisisi ya pihak yang melakukan akuisisi terhadap perusahaan itu. Itu akuisisi ya. Jadi nanti secara manajerial beralih pengendaliannya. Ya beralih kepada siapa? Ya kepada pengakuisisi. Siapa yang melakukan akuisisi? Apakah itu perorangan ataukah perusahaan lain? Ya monggo saja. Karena diperbolehkan akuisisi itu dilakukan oleh perorangan. Nah, ini juga jarang ya yang nulis skripsi tentang akuisisi atau merger gitu ya. Nah, ini siapa tahu nanti Anda begitu sudah naik levelnya semester udah semester 6 atau apa, kembali lagi berpikir ke materi-materi ekbis, mungkin saja ini bisa menjadi bahan bagi penelitian Anda. Ya. Itu kan bank-bank itu kan BSI menjadi bank syariah Islam, beberapa bank. Nah, itu nanti kita lihat apakah itu akuisisi, merger atau konsolidasi. Ya. Oke, kita lihat tata caranya bagaimana akuisisi. Nah, ini tata cara akuisisi. Akuisisi badan hukum dengan bentuk PT, secara prinsip tata caranya adalah sama, sepanjang tidak diatur khusus dalam peraturan tersendiri. Ya.
Jadi semua prinsipnya sama, kecuali kalau nanti misalnya untuk BUMN kok ada yang berbeda ya. Ya tentu kalau secara di dalam hukum kan begitu ya, kalau ada yang lebih khusus pasti kita merujuk kepada yang lebih khusus. Gitu ya, yang umum bisa dikesampingkan. Nah, tata caranya yang pertama direksi PT atau direksi perseroan yang akan diakuisisi nih ya, terakuisisi, dan direksi perseroan pengakuisisi atau pihak yang akan mengakuisisi, kalau dia perorangan, menyusun rencana akuisisi. Ya. Semua rencana itu ditulis. Ya, jadi perbuatan hukum melakukan akuisisi ini harus dilakukan secara tertulis. Harus dilakukan secara tertulis. Karena apa? Karena harus disetujui oleh komisaris, pihak pengawasnya. Kita ingat ya, kemarin udah struktur organisasi perusahaan itu ada yang namanya komisaris. Itu pihak yang ngawasin. Jadi harus persetujuan komisaris, tidak boleh hanya direksi. Direksi ketemu menyusun harus mendapat persetujuan dari komisaris. Ya. Itulah guna-guna komisaris itu. Kalau ada perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh perusahaan, dia akan merespon atau bertindak sebagai pihak yang akan memberikan persetujuannya. Kemudian juga harus diumumkan. Karena apa? Karena pemegang sahamnya ini kan belum tentu tahu ya. Jadi harus diumumkan dalam media surat kabar. Ya. Sebelum dilakukan RUPS. Diberitahu dulu kepada khalayak, kepada pemegang sahamnya, bahwa perusahaan di mana dia punya saham itu akan melakukan akuisisi. Terutama nanti adalah tadi pada pemegang saham minoritas. Ya. Kemudian nanti setelah diumumkan baru dilakukan RUPS. Itu apa, keputusan tertinggi itu ada di RUPS nanti. Ya. Keputusan tertinggi itu ada di RUPS. Bagaimana kita sudah pelajari bahwa RUPS itu ialah lembaga atau posisi tertinggi di dalam suatu perseroan atau PT. Ya. Rancangan akuisisi diajukan pada RUPS untuk dimintakan persetujuannya. Dan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat ya, tapi biasanya persetujuan itu dicapai atas dasar persetujuan dari biasanya itu pemegang saham mayoritas. Karena pemegang saham mayoritas kan dia menentukan jumlah suara ya. Kalau dia oke, akan dilakukan akuisisi, ya biasanya. Nah, oleh karena itu maka tadi dikatakan syaratnya harus juga mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas. Gitu. Karena kalau sudah dibawa ke RUPS, nanti suaranya kan dominannya itu kan pemegang saham mayoritas. Kalau mereka oke, nah sementara tadi belum mempertimbangkan bagaimana nasib pemegang saham minoritas misalnya. Ya, dan dibawa ke RUPS. Kemudian rancangan akuisisi yang telah memperoleh persetujuan RUPS dituangkan dalam akta. Kalau sudah akta berarti dibuat lagi akta pengambil alihan yang dibuat oleh notaris, berarti pembuatan akta otentik. Nah, ini ya kasih garis merah ya, kasih tanda merah. Bahwa melakukan akuisisi itu harus dilakukan dengan akta otentik atau akta notaris. Jadi setelah persetujuan komisaris belum cukup. Kemudian diumumkan, kemudian RUPS harus menyetujui. Jika itu sudah, baru nanti dituangkan di dalam akta notaris atau yang kita kenal dengan akta otentik. Ya, akta otentik. Nah, jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa nggak bisa sembarangan melakukan akuisisi itu. Melalui proses dan pada akhirnya harus dituangkan dalam akta otentik. Kalau sudah dituangkan dalam akta otentik itu berarti
nanti kalau ada apa-apa ya akta itu yang akan dijadikan sebagai alat bukti bahwa betul perusahaan ini diakuisisi atau bahwa betul perusahaan ini adalah sebagai perusahaan pengakuisisi seperti itu. Oke. Akibat hukumnya apa? Nah, kalau sudah dilakukan itu sudah sudah dibuat akta notaris sudah. Lalu apa nih akibat hukum? Kita kan orang hukum ya, bukan bicara soal bagaimana perusahaan itu berapa persen kemungkinan kemajuan perusahaan kalau sudah diakuisisi. Kita tidak bicara itu. Yang kita bicarakan orang fakultas hukum, akibat hukumnya apa? Kalau sudah diakuisisi, akibat hukumnya apa? Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Karena kalau sampai itu dilanggar, maka berarti pihak yang melanggar itu dikatakan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ini akibat hukumnya. Perseroan pengakuisisi dan terakuisisi masing-masing tetap berdiri. Masing-masing tetap berdiri, enggak hilang. Tidak dihapus, tidak di tip X. Ya. Dari segi legalitas tidak mempengaruhi bentuk hukumnya. Legalitas kan udah ya, legalitas bentuk hukum itu kan PT, firma, CV, kemudian perum, persero, itu namanya legalitas bentuk. Ya. Jadi tidak mempengaruhi itu, yang PT ya tetap PT berdiri saja, tapi secara legalitasnya tadi tetap berdiri. PT, hanya nanti manajerialnya pengaturan pengarahan lebih lanjut terhadap PT yang diakuisisi itu ya nanti kepada siapa yang mengambil itu. Jadi tidak mempengaruhi bentuk hukumnya. Perubahan legalitas hanya pada perubahan anggaran dasar yang harus didaftarkan perubahannya pada kantor Deperindak setempat dengan melampirkan akta pengambil alih. Anggaran dasarnya berubah, bahwa PT itu sudah diambil alih oleh PTA, sudah diambil alih oleh PTX. Nah, itu harus didaftarkan. Tapi dia tetap jalan aja. Kalau tadi PTA ya PTA saja terus gitu. Cuma nanti kendalinya ini sudah ada di PTX. Seperti itu. Ya, itu akuisisi. Ya. Oke, bisa dipahami? Sebelum saya masuk ke merger. Bisa dipahami yang akuisisi? Bisa, Bu. Ya. Dan jadi prinsipnya ini ada perusahaan, apapun tadi alasannya ya, apa dia ingin lebih berkembang atau dia ingin menyelamatkan diri, kemudian diambil alih, prosesnya seperti itu, mulai dari persetujuan komisaris, dibawa ke RUPS, sampai ke akta notaris. Udah oke. Setelah itu, ternyata si PT yang diambil alih ini secara bentuk hukum tidak berubah. Oke, silakan. Masih saja ada itu. Misalnya dia punya plang, ya biar saja plangnya itu. Nanti yang akan berubah adalah kendali perusahaan pada pihak pengambil alih. Ya, itu akuisisi. Sekarang kalau akuisisi bank, nah ini ya ada tambahan, kalau akuisisi bank itu harus minta persetujuan Bank Indonesia. Ya, tentu ya. Kemudian kalau akuisisi BUMN dapat dilakukan persero atau PT oleh persero, dapat dilakukan oleh persero atau PT oleh persero. Nah, ini nanti kalau tiba-tiba hilang, kita nyambung ke yang kedua ya. Ini repotnya nih di ininya Unila, kita jurusan kita belum, katanya itunya belum diperpanjang. Susah kita ini. Ya. Akuisisi BUMN dapat dilakukan persero atau PT oleh persero atau PT oleh perum. Jadi bisa silang ya.
Bisa persero oleh persero, bisa persero oleh perum. Jadi seperti tahun berapa pernah terjadi yang perum di apa namanya diakuisisi, persero diakuisisi, itu pernah ya. Kemudian sekarang kita lihat lagi, kalau ini sudah jelas, kita lihat yang, nah ini gambarnya kalau akuisisi seperti ini, ya. Perusahaan X, pengakuisisi, ya, yang mengambil alih itu adalah perusahaan X. Perusahaan E misalnya ini adalah sebagai terakuisisi yang diambil alih. Ya, ini. Tetap saja mereka masing-masing ada badannya. Ya. Secara bentuk hukum X tetap X, Y tetap Y. Seperti itu. Ya, ini akuisisi. Oke. Kita lanjut ke merger. Merger itu apa? Kalau tadi diambil, kalau ini bergabung. Merger itu bergabung. 2 atau lebih perusahaan. Bisa kalau namanya bergabung ya bukan 1 ya. Kayak kamu kemarin kan bergabung di kelas Bu Rilda, berarti ada 2 kelasnya bergabung. Jadi 1 karena salah satu dosennya sedang berhalangan. Gitu. Nah ini bisa dilakukan ya, ketimbang kosong. Saya pikir-pikir kemarin kan timbang dikosongkan, saya juga tidak siap materi karena saya tidak bawa laptop kemarin. Maka saya titipkan di kelas Bu Rilda bergabung. Nah ini untuk efisiennya seperti itu, jangan sampai ada materi yang terlalu lama tidak ditinggal gitu ya. Jadi merger itu adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan. Jadi kalau bergabung pasti 2 atau lebih. Kalau sendirian nggak bergabung namanya. Ya. Dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu perseroan. Nah, contoh gampangnya kemarin Anda baru bergabung, tapi kelasnya Bu Rilda yang muncul. Karena kita yang gabung ke sana. Gitu. Ya. Sedangkan yang lainnya bubar dan melebur dalam perseroan tersebut. Sementara untuk hari kemarin kelas kita hilang. Ya, bergabung di kelas Ibu Rilda. Kira-kira seperti itulah merger atau penggabungan perusahaan. Ya, jadi merger atau penggabungan perusahaan itu adalah bergabungnya satu perusahaan masuk kepada perusahaan lainnya, melebur masuk. Yang masuk ini hilang, bubar, yang tinggal ini yang nampung nih. Gitu. Kalau tadi kan diambil, tapi yang ngambilnya tetap, yang diambilnya tetap, gitu. Nah kalau merger, yang diambilnya itu apa? Yang diambilnya itu lebur, ya. Yang bergabungnya itu bukan diambil ya, istilahnya bergabung. Kalau tadi diambil, pengambil alihan. Kalau ini penggabungan. Yang bergabung bubar, yang menerima penggabungan tadi tetap ada. Ya. Tata caranya gimana? Direksi PT yang akan menggabungkan diri menerima dengan yang akan menerima penggabungan, kedua-duanya ya sama ya, menyusun rencana penggabungan sama ya. Jadi harus mendapat persetujuan komisaris. Disusun dulu, kemudian mendapat persetujuan komisaris. Ya, kemudian dituangkan dalam rancangan. Ya, samalah, itu rencana semua ya. Jadi kalau sudah oke, dibuatlah rancangannya, kemudian diumumkan, kemudian juga dibawa ke RUPS, gitu ya. Rancangan yang telah mendapat persetujuan RUPS dituangkan dalam akta penggabungan, sama yaitu akta notaris. Sama dengan akuisisi, yaitu dengan akta notaris. Untuk penggabungan PT atau bank
atau BUMN dilakukan tanpa likuidasi, tanpa pemberesan. Ya. Hutang-hutangnya langsung lebur menjadi hutang-hutang perusahaan yang menerima penggabungan. Tidak usah dilakukan likuidasi. Ya. Atau dilakukan tanpa likuidasi. Sekarang pertanyaannya, apa akibat hukumnya? Nah, akibat hukumnya, kalau akuisisi tadi tetap ada masing-masingnya, baik yang diambil alih maupun yang mengambil alih. Sekarang bagaimana dengan merger? Bagaimana dengan penggabungan gitu? Ya. Nah, terhitung sejak tanggal akta penggabungan, terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Ya. Yang bergabung bubar. Akibatnya direksi perseroan yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali perbuatan-perbuatan yang terkait dengan penggabungan. Jadi kalau ada perusahaan yang bergabung, yang bergabung itu yang hilang ya. Kalau sudah hilang, maka direksi tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi secara hukum. Tidak bisa melakukan perbuatan hukum maksudnya. Artinya nggak bisa melakukan perjanjian lagi dengan pihak ketiga, atau secara intern dia melakukan perbuatan hukum terhadap karyawannya, atau secara intern dia melakukan rapat-rapat lagi dengan para pemegang saham, itu sudah tidak bisa lagi. Ya. Kecuali adalah melakukan perbuatan-perbuatan dalam rangka pelaksanaan penggabungan itu sendiri. Tapi kalau di luar itu tidak bisa lagi melakukan perbuatan. Jadi beda ya, kalau yang akuisisi tadi tetap berdiri sendiri, hanya nanti kendalinya. Mau ke kanan, ke kiri, ke depan, perusahaan yang diakuisisi itu di bawah kendali perusahaan pengakuisisi. Kalau ini beneran hilang, yang bergabung beneran hilang. Ya, yang meleburkan diri beneran hilang, dan akibat hukumnya ya direksinya tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Gitu ya, tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Lalu bagaimana dengan nasib para pemegang saham? Ya, karena perusahaan yang menggabungkan itu bubar, gimana nasibnya nih pemegang sahamnya? Dia otomatis akan menjadi pemegang saham perusahaan yang menerima penggabungan. Ya, maka tadi harus memperhitungkan pemegang saham minoritas tadi. Kalau sampai terjadi seperti itu, dia terlalu dirugikan banget enggak gitu. Ya, kalau tadinya dia pemegang perusahaan A diakuisisi bergabung dengan perusahaan X, maka si pemegang saham perusahaan A ini nanti akan menjadi pemegang saham perusahaan X sebagai perusahaan yang menerima penggabungan. Ya. Itu akibat hukumnya ya. Lalu bagaimana dengan harta kekayaan perusahaan? Bagaimana dengan hutang-hutang perusahaan yang menggabungkan diri? Pertanyaannya kan gitu. Ya. Ini akibat-akibat hukumnya kan itu. Ya. Direksi semenjak tanggal akta penggabungan udah nggak bisa melakukan perbuatan hukum. Pemegang